nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Darussalam Mandalay yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin bahwa hari ini kita semua hadir di Masjid Darussalam untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kita berharap, kita memohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan salat Jumat pada hari ini menjadi salat Jumat terbaik dari sekian salat Jumat yang telah kita tunaikan setiap pekannya. Menjadi salat Jumat terbaik yang setiap doanya, gerakan salatnya dan khutbahnya insyaallah akan meninggikan derajat kita nanti di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mumpung badan masih sehat, kaki masih bisa melangkah, tangan masih bisa bergerak, bibir lidah masih berucap, perbanyak baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan memperbanyak baca selawat kita tidak hanya berjumpa dan bersua Nabi di surga, tapi insyaallah kita akan mencium tangan Nabi, mendekap dan memeluk badan Nabi sesuai dengan janji Rasulullah. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling berhak duduk berdampingan denganku, berdekatan denganku di surga, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak baca salawatnya di antara kalian. Mudah-mudahan kita semua wabil khusus jamaah Masjid Mandalay Darussalam insyaallah akan mencium tangan Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Darussalam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah kali ini sesuai yang sudah ditentukan adalah ada 3 perkara. Dari saking pentingnya bahwa menjelaskan Nabi perkara ini adalah hak, tidak batil, dan tidak boleh kita ingkari sampai Nabi bersumpah. Salah satu uksimu alaihinna. Ada 3 perkara Nabi SAW bersumpah atas 3 perkara ini. Yang pertama, hadis ini ada di kitab Bukhari, Sahih Bukhari, dan juga di Sahih Muslim. Cuma beda riwayat. Kalau di Sahih Muslim Abi Kafsah Al-Anmari, tapi kalau di Bukhari dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi yang pertama? Ma naqasa malu abdin min shadaqatin. Tidak berkurang harta seorang hamba untuk sedekah. Tidak akan berkurang kita semua menginfakkan harta kita di jalan Allah. Tidak akan pernah berkurang kita 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 kita masukkan ke kotak infak di Masjid Darussalam. Kalau ada orang belanja akan berkurang, betul. Kalau kita gunakan harta kita untuk traveling akan berkurang, jelas. Untuk healing, jelas. Untuk hal-hal yang lain dunia, pasti harta kita berkurang. Tapi kalau kita masukkan ke kotak infak, kita bagikan ke fakir miskin, justru kata Nabi baliyasdad, baliyasdad. Dari mana asal bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta? Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah langsung memberikan kalkulasi bahwa siapapun di antara kalian menginfakkan harta satu bagaikan seperti biji yang ditanam lalu tumbuh 7 tangkai, setiap 7 tangkai 1 tangkainya ada 100. Jadi kalau matematika manusia 1.000 kita masukkan kota infak di Masjid Darussalam, maka kata Allah akan ada dibalas 700.000. Dan itu jelas Allah sampaikan. Kenapa? Apapun yang kita miliki, ada satu sahabat yang ketika dia senang dengan hartanya, dia teriak mali, mali di depan Rasulullah, ini hartaku. Seakan-akan kalau sekarang orang bilang ini rumahku yang besar, ini mobilku yang besar, ini gajiku yang ratusan juta. Tapi saat itu Nabi menegur. Lalu Nabi bertanya, "Hallaka ya ibna Adam min malika?"
Apakah harta yang ada di tanganmu? Apakah rumahmu yang besar? Apakah mobilmu yang besar? Apakah tanahmu yang lebar? Itu adalah hartamu. Ya Rasulullah, karena dari kecil saya sudah berbisnis, dari kecil saya kerja keras. Apa kata Rasulullah? Semua yang kau dapatkan hari ini itu tidak ada artinya. Itu semua bukan milikmu. Ketika engkau sudah dicabut nyawamu, maka sedetik saja nyawamu dicabut, semua hartamu bukan milikmu. Dia adalah harta warisan. Tapi bagaimana ya Rasulullah hartamu itu? Maka dilanjutkan kalimatnya oleh Rasulullah, illa ma akalta fa'abnaita, yang kau makan hilang, aulabista fa'ablaita, yang kau pakai usang, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, au tasaddaqta fa'amdaita, tapi yang kau pernah kau sedekahkan, kau masukkan infak di Masjid Darussalam, kau pernah bagikan ke anak yatim, kau bagikan kepada fakir miskin, itulah yang akan menyelamatkanmu. Maka hari ini kita diajarkan oleh Rasulullah, ketika kita bersedekah bukan berarti kita bantu masjid. Masjid Darussalam belum ada atap, bukan. Kita masukkan uang di kota infak Masjid Darussalam bukan membantu masjid, tapi membantu kita di akhirat. Akankah kita selamat di akhirat? Ketika kita bagikan ke fakir miskin, aku kasihan memberikan sedekah ke fakir miskin. Konsep ini salah. Yang justru kasihan kepada kita, kasihani kita ketika kita memberikan harta. Ketika kita bersedekah, justru kita bukan menyelamatkan orang dari kelaparan, bukan menyelamatkan orang dari kemiskinan, justru menyelamatkan kita nanti dikubur di akhirat. Maka kalau konsep orang sekarang bersedekah, dia kasihan kepada dirinya, dia tidak akan pernah rugi ketika dia keluarkan ratusan juta untuk di jalan Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pesan Nabi SAW. Apa kata Nabi? La dzulima abdun madlamatan yasbir alaiha illa zadallahu izzan. Tidaklah satu hamba kemudian didolimi, disakiti, dijelek-jelekan, disepelekan, diunderestimate, direndahkan, dighibah, difitnah satu hamba, kata Allah, kecuali Allah angkat orang itu karena dia terdolimi. Itulah Nabi mengatakan, ittaqi da'watal madlum, takutlah engkau kepada doa orang yang didolimi. Hati-hati kita kalau mendolimi orang. Hati-hati kalau kita memfitnah orang. Hati-hati kalau kita bergosip, berghibah, menjelekkan, meremehkan, mengunderestimate kepada orang. Kenapa? Karena saat itu juga orang yang kita dolimi, orang yang kita aniaya, orang yang kita jelek-jelekkan, Allah akan angkat kemuliaannya. Itulah kenapa kata Rasulullah, takutlah engkau kepada doa orang zalim. Kalau orang zalim yang dianiaya, yang dijelekkan oleh kita, mengadu kepada polisi, mungkin kita akan dieksekusi untuk ditahan. Kalau dia mengadu kepada pengadilan, kita diadili. Tapi kalau orang yang didolimi oleh kita, yang disakiti oleh kita, yang difitnah oleh kita, sampai mengadu kepada Allah, selesai kita akan menderita dunia dan akhirat. Apakah ada contohnya? Ada seorang nelayan ketika diambil ikannya oleh sang raja, lama berganti hari, bulan berganti tahun, ternyata raja digigit dengan ikannya itu. Saat itu juga raja kebingungan sampai putus tangannya. Lalu raja itu datang ke orang yang diambil ikannya. Apa yang kau lakukan? Apakah kau menyantetku? Apakah engkau menyihirku? Tidak. Apa kata dia? Saat engkau raja mengambil ikanku, aku tidak mengadu kepada siapapun, aku cuma mengadu kepada Allah. Ya Allah, hari ini raja telah menunjukkan kuasanya kepadaku. Tunjukkan kuasamu kepadaku dan kepada dia ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Raja bisa sampai hilang putusnya. Hati-hati di antara kita. Tidak ada gunanya salat yang banyak, salat wajib, salat sunat, salat Idul Adha, salat tahajud, salat witir, salat hajat. Tapi kalau kita pernah nyakitin tetangga, tidak akur dengan teman sekantor, memfitnah kepada teman sejawat, hati-hati al-muflis. Kita termasuk orang yang bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin. Kita datang di hari kiamat bawa pahala salat, bawa pahala puasa, tapi ternyata dulu di dunia kita ya'ti qad syatama hada wa qatama hada wa akalama lahada wa daraba hada. Tapi kita pernah mencaci maki, kita pernah memfitnah
maka semua pahala kita akan dibuang, dilempar kepada orang yang pernah didolimin, dan kita tidak punya apa-apa. Wa turiha finnar, dan kita akan dibuang ke neraka karena begitu banyak kesalahan kepada orang. Dan yang terakhir, sumpah Nabi kepada perkara ini. Apa kata Nabi? La fataha abdun baba mas'alatin. Tidaklah satu hamba kemudian dia meminta-minta kecuali illa fatahallahu alaihi baba fakrin, maka hamba ini akan dibuka pintu kemiskinan. Jangan suka minta-minta, jangan suka ngemis. Karena kalau ditanya, kata ulama, mengemis adalah haram kecuali tidak ada pilihan antara mengemis dan mati. Kalau dia tidak mengemis, dia mati, maka boleh mengemis. Karena orang yang meminta-minta, 3 orang yang dibolehkan. Yang pertama, tahammala hamalatan, dia punya hutang banyak dan tak bisa punya hutang kalau dia tidak makan. Lalu yang kedua, dia kena kesengsaraan, dia kena banjir, kena longsor. Dan yang ketiga, dia sudah tidak punya kerjaan lagi, maka boleh minta-minta. Mohon maaf, maka ibu-ibu, bapak-bapak semua, hadirin semua, kalau kita sudah mengikuti 3 yang disumpah oleh Nabi, insya Allah kita akan selamat di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sufrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al al munazzah yani syuraka wal amthal alladhi ja'alana sahara al-istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sahadatun tuslihul qalba wal lisana min fasadil af'al, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi minad dalal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil ghudwi wal asal, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin la bay'un fihi wa la khilal ma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa yakum bittaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta min kulli syarr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufakum fi atas safat tamam salat. Lurus rapat baris. Shalli fardal jum'ati rak'atain imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah
له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا حامدين حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمك في مسجد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقدرنا يا الله بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يسر ولا تعسر سهل أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allah